cuma berjumpa kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersuka cita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya senang bisa jumpa dengan saudara. Kenapa? Karena saya pikir hari ini semuanya udah pada mudik, saudara. Puji Tuhan. Ternyata tetap datang cari Tuhan, setia mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang Alkitab tidak mana, kalau kita tidak Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama kita katakan. Kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7, jadi pembukaan pengantar kita saudara. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7, yang sudah disanggah sekali lagi boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Iya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena apa? Maka aku diberi suatu apa? Duri dalam dagingku, yaitu apa? Untuk mengocok aku supaya aku jangan apa? Sekali lagi saudara 3, ya. Dan supaya aku jangan apa? Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi apa? Suatu duri dalam dagingku, yaitu apa? Seorang utusan iblis untuk apa? Mengocok aku supaya aku jangan apa? Meninggikan diri. Nah, yang menarik adalah kata duri dalam daging, saudara. Kalau saudara bisa bayangkan bicara tentang duri dalam daging, saudara, ini bicara tentang sama seperti tulang atau misalnya tulang ikan misalnya, saudara, yang nyangkut di tenggorokan kita, saudara. Artinya sesuatu yang menyiksa, sesuatu yang tidak mengenakan, saudara. Dalam makna yang lebih luas, saudara, ini bisa berupa tentang yang namanya masalah, tantangan, persoalan, penyakit, rancangan orang jahat dan lain sebagainya. Intinya adalah bicara tentang duri dalam daging yang dimasukkan dalam 2 Korintus 12 ini, saudara, adalah hal yang mengganggu, hal yang menyiksa, saudara. Dan ternyata bicara tentang duri dalam daging ini, saudara, yang bisa berupa masalah, tantangan, persoalan, bisa berupa rancangan orang jahat, ternyata bisa dihadapi oleh siapa saja dan di mana saja, saudara. Jadi siapapun, dimanapun kita bisa mengalami duri dalam daging, saudara. Dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, di dalam bisnis dan lain sebagainya. Siapapun dan dimanapun kita bisa mengalami. Seorang Rasul Paulus, dia orang yang sudah melayani dengan luar biasa. Dia adalah dunia pelayanan, dia memberi diri, dia sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi pada kenyataannya, Rasul Paulus pun mengalami yang namanya duri dalam daging, saudara. Tapi saya bahas kemarin, saudara, bahwa sekali lagi, saudara, siapapun kita bisa mengalami duri dalam daging. Oh Pak Pendeta, saya sudah melayani Tuhan, even pelayan Tuhan. Bahkan saya mau bilang, saudara, even hamba Tuhan sekalipun bisa mengalami yang namanya duri dalam daging. Belajar dari kisah Paulus. Dan saya mau bilang, saudara, kesaksian saya dalam pelayanan saya pun, apakah sedang dalam duri dalam daging ada yang saya alami? Ada, saudara. Ada duri dalam daging saya. Saudara ingat 3 minggu lalu kesaksian saya, seseorang yang dapat bisikan itu masih ingat? Mau bilang, saudara, minggu lalu dia datang lagi, saudara. Tapi kan kita sudah siap sedia. Begitu saya nyampe, saudara, koordinator pengerjaan langsung bilang, Pak, dia datang. Itu laporan supaya saya bisa berjaga-jaga. Dan Tuhan bilang berdoa dan berjaga-jaga. Saya sudah berdoa, selanjutnya berjaga-jaga. Wih, ketika akhirnya, saudara, saya mulai khotbah, saya lihat dia di depan, saudara. Saya lihat dia di depan dengan tatapan menyeramkan. Gue di dalam daging, saudara. Tapi saya sudah planning, mau nggak mau, ya mohon maaf, terpaksa tidak doa berkati untuk mengamankan. Jadi nanti ada yang lanjutkan doa berkat, saya langsung kabur setelah khotbah, saudara. Akhirnya nyanyi dulu kan, biasa saya kalau itu nyanyi dulu kan, nyanyi dulu, saudara. Habis itu saya langsung sudah kelihatan, saudara. Saya suruh jemaat angkat tangan, selamat. Mau bilang, saudara, tim saya kan nemenin saya, karena dia jaga, tim saya jagain saya. Yang satu di belakang, satu dekat kamera, jaga-jaga, takutnya ada serangan mendadak tuh, saudara. Kita nggak mau kebobolan sama seperti Indonesia 5-1 tuh. Nah akhirnya singkat cerita, saudara,
Udah selesai aman, langsung kamu ke belakang saudara. Saya lagi saudara mau keluar. Itu saya teriak di belakang, dia juga ikutan. Oh darah Yesus. Oh Tuhan. Jadi di saat jemaat yang lain angkat tangan, dia udah pegang tas ternyata saudara. Oh Tuhan, saya lewat belakang, dia lewat dari belakang saudara. Betul, saya lihat dia sudah mendekat saudara. Oh Tuhan Yesus, cobaan apa ini duri dalam daging? Ini kalau misalnya duri dalam daging, misalnya tulang ikan paus tulangnya saudara. Oh Tuhan, itu memang dedekan saudara. Itu saya langsung lari saudara, paling tujuh saudara, disuruh masuk penjaga langsung jaga semua saudara aman langsung naik turun. Tapi ternyata orang kabarnya dia naik di lift sebelah saudara. Oh Tuhan, baru kali itu saudara, saya sepanjang hidup saya berdoa supaya lift saya lebih cepat daripada lift sebelah saudara. Tuhan, udah kayak balapan saudara. Oh Tuhan, tapi puji Tuhan, langsung tarik keluar saudara. Siapapun bisa mengalami duri dalam daging saudara. Yang mau bilang saudara tak terkecuali. Tapi begini sekali lagi, seperti yang saya bahas minggu lalu saudara, masalah tantangan persoalan rancangan jahat ini boleh alami dengan setiap kita. Tetapi kita dilahirkan bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Bahkan bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, kita dilahirkan bukan untuk kalah. Sama-sama bilang sama saya, tetapi untuk menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya saudara melihat satu judul khotbah bicara tentang duri dalam daging, lebih spesifik bicara tentang kunci kemenangan atas duri dalam daging. Doa saya, apapun duri dalam daging sementara saudara hadapi dalam kehidupan saudara, saya mau bilang bersama dengan Tuhan kita akan melihat kemenangan. Setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, belajar dari kisah Paulus saudara, apa kunci menang atas duri dalam daging? Yang pertama saya mencatat adalah identifikasi penyebabnya. Sama-sama bilang sama saya identifikasi. Sama-sama bilang sama saya ketahui penyebabnya. Amin. Kita lihat saudara 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 saudara. Sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya. Sebab sekiranya aku hendak bermegah, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan apa? Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih atau yang mereka dengar daripadaku, ayat yang ke-7, dan supaya yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu apa? Untuk memocok aku supaya. Nah, saya mau bilang saudara, kalau bicara tentang dalam konteks Paulus ini saudara, kita akan mundur sejenak saudara. Ada 2 sumber, duri dalam daging, ada 2 penyebab. Artinya apa saudara? Ada yang karena memang Tuhan saudara. Kenapa? Karena Tuhan, karena memang Tuhan punya rancangan yang indah. Sama-sama bilang sama saya, rancangan damai sejahtera. Nah, dalam proses ketika saudara dan saya lahir menuju rancangan damai sejahteranya Tuhan, di dalam proses inilah Tuhan bisa izinkan yang namanya duri dalam daging terjadi dalam kehidupan setiap kita. Apakah itu masalah, tantangan, persoalan dalam kehidupan setiap kita? Apakah itu mungkin ada orang yang akhirnya Tuhan izinkan punya rancangan jahat dalam kehidupan setiap kita? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, semuanya untuk membentuk kita, untuk supaya saudara dan saya mencapai rancangan damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Jadi saya mau bilang saudara, jadi kalau saudara bilang, oh Pak, tapi itu kan dari iblis Pak. Yes, tapi saya mau bilang saudara, yang harus kita ingat baik, tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Maksudnya apa begini saudara? Jangan sampai saudara berpikir bahwa iblis bisa menyerang kita tanpa seizin Tuhan. Iblis tidak akan bisa menyentuh kita kalau Tuhan mengizinkan saudara. Kok bisa gitu Pak Pendeta? Ini saya pelajari dengan khusus ini saudara. Karena mungkin kalau sampai kita berpikir iblis bisa menyentuh kita tanpa seizin Tuhan, saya mau bilang saudara, artinya kita sementara mengakui iblis lebih punya kuasa daripada Tuhan kita saudara. Kalau Tuhan gak izinkan, iblis gak akan bisa menyentuh kita. Ingat kisah Ayub, iblis gak bisa menyentuh Ayub, makanya dia izin dulu sama Tuhan. Lagi puasa, atau gimana? Kita kan kalau kosong perut kan bisa lemah, saudara ini kan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan izinkan, tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Artinya begini saudara, sekali lagi, balik lagi dalam kisah ini saudara, bahwa kalau saudara perhatikan, bicara tentang ada yang memang akhirnya saudara Tuhan izinkan, ada yang semuanya Tuhan izinkan, tetapi ada yang karena Tuhan, ada yang karena diri sendiri saudara. Artinya apa? Ada yang sekali lagi saudara, ketika kita lahir, Tuhan
Izinkan semua itu. Kita sudah hidup benar, hidup dalam kesucian, dalam kekudusan. Tuhan izinkan semuanya itu saudara untuk membentuk setiap kita untuk supaya apa? Mencapai rancangan damai sejahteranya Tuhan. Nah, tapi begini saudara, ada duri dalam daging ini saudara bukan karena Tuhan, tapi karena diri sendiri saudara. Duri dalam dagingnya karena diri sendiri. Maksudnya apa? Masalah tentang persoalan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita karena diri sendiri. Misalnya apa? Saudara, misalnya gaji 5 juta, gaya hidup 20 juta saudara. Akhirnya duri dalam daging dalam keuangan, dikejar utang-utang saudara. Debt collector tiap hari shalom. Ada sukacita, ada uangnya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, itu karena kita sendiri saudara. Jadi ada dua sumber. Ada orang ngalamin duri dalam daging dalam rumah tangganya karena apa? Karena diri sendiri saudara. Misalnya rumah tangga ngalamin duri dalam daging, berantem terus. Kenapa? Karena suaminya makan ranjang saudara. Akhirnya istrinya marah-marah. Akhirnya apa? Rumah tangga jadi rasa kapal perang saudara. Bikin kopi kapal api, katanya rasanya kopi kapal perang saudara. Dan ternyata kalau justru yang akan bawa di sesi selanjutnya saudara. Tapi ini memang itu jokes bapak-bapak saudara di situ. Tapi sekali lagi saya mau bilang sekali lagi saudara bahwa ada kadang-kadang dalam kehidupan setiap kita karena diri sendiri, karena kita lah penyebabnya saudara. Karena kita lah penyebabnya. Jadi ada yang karena memang Tuhan izinkan untuk membentuk setiap kita, ada yang memang karena kita sendiri yang akhirnya menyebabkan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan yang namanya free will saudara. Contoh sederhana dalam rumah tangga balik lagi saudara. Kadang-kadang ada kondisi di mana duri dalam daging dalam rumah tangga, istrinya merasa menderita karena suaminya marahin terus. Suaminya marah-marah terus. Kenapa? Karena istrinya salah terus. Istrinya sekali masak garamnya 1 kilo, suaminya darah tinggi, habis marah-marah struggling kan suaminya. Iya, saya udah saudara kayak gitu saudara. Halo ibu-ibu. Yang bilang kadang-kadang duri dalam daging dalam rumah tangga terjadi. Kenapa? Karena salah kita sendiri bu. Nah, ibu udah dari pagi nggak ada yang amin kalau bagian ini. Tapi sama, pokoknya suami saya yang salah. Apapun yang terjadi suami saya yang salah. Shalom para pria, anak muda yang belum menikah. Kalau kau mau menikah, rule nomor 1 yang harus kau tanamkan dalam hati dan pikiranmu adalah mampu minta maaf sekalipun nggak salah. Karena wanita nggak pernah salah. Kalau wanita salah, tinjau kembali poin nomor 1. Sekalipun dia bersalah, iya aku salah, tapi karena kamu sih. Nah, kenapa sudah firman Tuhan? Saya mau bilang ya Bu ya, kadang-kadang ya, kau merasa duri dalam daging dalam rumah tangga, suami marah-marah terus kenapa? Karena kau yang salah. Dikit-dikit, apa segala macam. Saya mau bilang saudara, kita harus tahu dari mana sumbernya. Begitupun sebaliknya, kadang-kadang dalam rumah tangga rasa seperti duri dalam daging, istri marah-marah terus kenapa? Karena suaminya yang salah. Dan kita akan bahas selanjutnya saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, kita harus tahu ada yang karena Tuhan, ada yang karena kita. Bilang sama kanan kiri, ada yang karena Tuhan. Bilang sama yang ngomong ada karena diri sendiri. Setelah kita tahu dari mana sumbernya, setelah kita identifikasi dari mana sumbernya, yang kedua adalah responi dengan benar. Sama-sama bilang sama saya, responi dengan benar. Sama-sama bilang sama saya, poin yang kedua, respon dengan benar. Coba kita lihat sama-sama saudara. Kita lihat sama-sama saudara. Ayatnya yang ke-10 sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-10 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan oleh karena apa? Kristus. Sebab jika melemah maka aku apa? Bagian awal dikatakan apa? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan. Saya bilang saudara, setelah kita tahu, oh ada yang dari Tuhan, ada yang dari diri sendiri. Yang kedua, respon dengan benar. Kalau misalnya dari Tuhan, boleh munculkan gambarnya, jadi saya boleh dibantu. Kalau misalnya dari Tuhan, selanjutnya gambar selanjutnya. Kalau misalnya dari Tuhan, belajar dari kisah Paulus, sama-sama bilang sama saya bersuka cita. Amin. Kenapa? Karena Tuhan izinkan duri dalam daging itu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Jadi kalau Tuhan izinkan duri dalam daging dalam rumah tanggamu, dalam keuanganmu, dalam apapun dalam hidupmu, saya mau bilang saudara, pikul dengan sukacita, hadapi dengan sukacita, karena semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Tapi kalau itu karena diri sendiri, sama-sama bilang sama saya bertobat.
Sama-sama bilang sama saya bertobat. Shalom ibu-ibu. Kalau duri dalam daging terjadi dalam rumah tangga bukan karena diri sendiri, Bu, sama-sama bilang sama saya bertobat. Amin. Karena ada rumah tangga sekali lagi saudara, akhirnya mengalami duri dalam daging dalam rumah tangganya karena ibu-ibu yang marah-marah terus. Akhirnya suaminya nggak betah di rumah. Yang disalahkan kuntilanak ya. Suaminya bukan mulut lu. Iya. Ada suami-suami yang marah-marah terus. Istrinya merasa, oh ini dulu di dalam daging. Padahal kenapa? Karena kesalahan istrinya. Betul bapak-bapak? Bapak-bapak kayak udah hopeless gitu. Shalom ibu-ibu. Bertobat. Itu kan? Bukan amin. Mungkin Pak Pendeta. Buat ibu yang nggak tahu, abis ini dibaptis lagi, oke? Terus sekali lagi kita bilang saudara begitu pun sebaliknya. Ada banyak rumah tangga yang ngerasa tidur di dalam daging sebenarnya karena apa? Karena diri sendiri yang salah. Ada rumah tangga ini istri marah-marah terus. Suaminya mancing dimarahin. Suaminya nongkrong sama teman-temannya dimarahin terus. Tertekan suami. Dikit-dikit marah. Tapi sebenarnya gara-gara salah suaminya. Kenapa? Nongkrong terus, mancing terus. Transparan. Nggak lancar. Iya kan? Kalau bapak-bapak tersiksa. Wah, tersiksa saya. Istri saya marah-marah terus. Saya nongkrong dikit, dimarahin. Saya mancing dikit, dimarahin. Pas saya cek ternyata karena transferannya sedikit. Saya mau bilang buat bapak-bapak ya, shalom bapak-bapak. Ini di antara kita aja, ibu nggak usah dengar. Suamimu nggak akan, istrimu nggak akan marah-marah Pak, selama transferannya lancar. Betul ibu-ibu? Kau mau nongkrong seharian, kau mau mancing ikan sampai mancing keributan di luarnya apa? Aman Pak, selama transferan lancar. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Terus kita mau bilang benar, iya kan? Kadang-kadang ada suami-suami ngalamin ngerasain diri dalam daging. Kenapa? Karena salah dia sendiri, nggak mau bertanggung jawab terhadap keluarga sudah. Betul? Para anak muda mau maaf ya. Kadang-kadang saudara ngalamin diri dalam daging dalam hidupnya. Kenapa? Karena salah sendiri lah. Tiap malam. Ya memang enak, ya memang enak. Ketika akhirnya apa? Nah, sakit. Tuhan, kenapa kau izinkan duri dalam daging dalam hidupku? Malaikat datang, lu. Iya kan? Karena banyak orang kadang-kadang bilang itu. Duri dalam daging jalan gara-gara apa? Karena diri sendiri. Kolesterol tinggi, segala penyakit datang. Kenapa makan terus yang berminyak-minyak segala macam, jangkut dia makan sudah. Pas sakit Tuhan, why? Kenapa? Lu. Dikit-dikit ngopi sekali minum Americano 16 shot. Ya Yesus. Pas masa melamungan Tuhan kenapa? Saya mau bilang saudara, identifikasi. Setelah kita identifikasi, responi dengan benar. Kalau itu karena Tuhan, pikul dengan sukacita, hadapi jalannya dengan sukacita karena itu baik. Amin. Tapi itu kalau karena diri sendiri, sama-sama bilang sama saya bertobat. Bilang kanan kirimu bertobat. Bilang sama yang ngomong lu juga, jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga yang terakhir kamu sebelum siap-siap. Yang ketiga, setelah kita bicara tentang respon dengan benar, yang ketiga adalah mencari dan melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya cari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya melekat kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-8 dan 9 saudara. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9, sama-sama kita baca saudara. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Tentang hal itu aku sudah apa? Supaya mundur daripadaku. Ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah. Sebab supaya kalau saudara perhatikan bagian
awal ayat yang ke-8 bilang begini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada. Seorang Rasul Paulus, saudara, ketika dia mengalami itu di dalam daging, yang dia lakukan adalah apa? Selalu mencari Tuhan. Urutannya begini, boleh tunjukkan gambarnya. Jadi ketika di dalam daging itu ada, kita alami dalam kehidupan kita, masalah tentang persoalan kehidupan dalam apapun itu, saudara, dalam bisnis kah, dalam kesehatan kah, dalam rumah tangga kah. Kalau itu dari Tuhan, sukacitalah karena itu baik. Kalau itu karena dari diri sendiri, bertobatlah, melekat kepada Tuhan, supaya kau tetap hidup dalam pertobatan. Sehingga apa, saudara? Ketika ada dulu dalam daging, melekat kepada Tuhan, di situ ada kekuatan. Even saudara hamba Tuhan, even saudara anak Tuhan, dan even itu dari Tuhan, kau sudah hadapi dengan sukacita. Namanya manusia kadang-kadang punya kelemahan. Namanya manusia kadang-kadang ada saat dimana kita akan kuat, kadang-kadang kita akan mampu. Tetapi dalam keadaan itu selalu untuk cari Tuhan. Karena kadang-kadang gitu, saudara, kita sudah tahu ini dari Tuhan, Tuhan yang izinkan ini. Kita sudah tahu bahwa aku harus pikul dengan sukacita, karena itu mendatangkan kebaikan. Tapi dalam prosesnya, ketika kita lemah, kedagingan kita kadang-kadang suka apa? Suka berpikir untuk cari pertolongan di luar Tuhan. Minggu lalu sempat saya bahas kesaksian bahwa ketika saya dalam kesesakan, saya mengalami duri dalam daging di depan saya. Sempat kedagingan saya berpikir untuk apa? Mencari manusia. Dan jujur, waktu itu saya cari orang yang saya pikir sahabat, orang yang saya pikir teman, orang yang saya pikir membantu saya. Pada kenyataannya, tindakannya berbalik 180 derajat. Tapi saya ingat satu pujian, kalau ku cari Allah hanya dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau saudara perhatikan, ada satu kata yang menjadi kunci dari lagu ini, yaitu kata hanya. Berkali-kali kata hanya itu muncul karena pencipta lagu ini lagi menggambarkan bahwa jangan cari yang lain. Cari yang lain itu sia-sia, cari yang lain itu kecewa. Hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Hanya Yesus yang bisa kita harapkan. Jangan cari yang lain. Saya nggak tahu duri dalam daging apa yang sementara saudara alami. Dalam keuangan kah, dalam kesehatan, dalam rumah tangga kah, dalam bisnis, dalam apapun. Firman Tuhan ingatkan, kalau saudara melihat kemenangan, hanya Yesus. Jangan cari yang lain. Cari yang lain, saudara akan kalah, saudara bisa hancur. Tapi kalau cari Tuhan, hanya dalam Tuhan ada kekuatan, hanya dalam Tuhan ada pemulihan, hanya dalam Tuhan ada mujizat yang sejati, hanya dalam Tuhan ada kemenangan yang sejati. Bilang sama kanan kirimu, hanya Yesus. Bilang sama yang ngomong, jangan yang lain. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati berlambaikan tangan, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia walau penuh tantangan, tak satu pun dapat. Tak seorang pun. Katakan hanya
perhatikan, apapun masalah tentang persoalan kehidupan kami, duri dalam daging dalam hidup kami, hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kemenangan, sumber kekuatan, sumber pemulihan, sumber mujizat. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan hanya Yesus sampai selama-lamanya. Sekarang kita buat tangan yang paling meriah buat Tuhan. Satu-satunya yang kuat, satu-satunya yang kuat, Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Kami akan melihat berkat, pemulihan, mujizat, kemenangan jadi bagian setiap kami. Dan kami percaya pemulihan Tuhan, mujizat Tuhan, kemenangan Tuhan akan dinyatakan di waktu yang terbaik, tidak akan pernah terlambat. Dan kami juga doa anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, kami doa semakin banyak jiwa dimenangkan untuk pemulihan nama Tuhan. Ucap berkat penonton tempat ini, pantauan Tuhan, keluarga besar Tuhan berkati, rekan-rekan yang melayani apapun bagiannya semuanya juga diberkati Tuhan. Ucap berkat gereja kami, Tuhan yang sangat kami sayangi, kembali sinar kami perintah dari ibadah jalan tujuh menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Maka kami doa para pemimpin kami, karena kami sudah berkati iman Tuhan yang sempurna. Indonesia diberkati dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sementara kami pulang Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya. Usaha pekerjaan bisnis rekan sudah kami Tuhan berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama dengan hatimu sama Tuhan. Sambil langkah kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya. Tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus serta kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dan yang sudah kita sama-sama kita katakan amin.